Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Rahmi Utari dengan NIM 202155202020. Saya anggota dari kelompok 7 yang bernama ROPN, Rombongan Pejuang Ngoding. Di sini saya juga sebagai CEO sekaligus SW Marketing. Dibuatnya tugas video presentasi kali ini untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak oleh dosen Bapak Muhammad Yusuf. Nah, di sini kami mengambil salah satu metode SDLC, System Development Life Cycle, yaitu RUP. Nah, sebelum kita masuk pada inti materi mengenai sejarah, perkembangan, peran utama, tahap-tahap, juga kelebihan dan kekurangan dari metode RUP ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu RUP. RUP merupakan singkatan dari Rational Unified Process atau merupakan suatu metode RPL yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri perkembangan perangkat lunak. Selanjutnya, tentang sejarah dan perkembangan akan dijelaskan oleh salah satu anggota dari kelompok kami, yaitu Titin Kardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Kardi dengan NIM 202155202021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan RUP. RUP merupakan produk proses perangkat lunak yang awalnya dikembangkan oleh Rational Software. Rational Software diakuisisi oleh IBM pada Februari 2003. Produk ini membuat basis pengetahuan yang bertautan dengan artefak sederhana sertai deskripsi detail dari beragam aktivitas. RUP dimasukkan dalam produk IBM Rational Method Kompas RMC yang memungkinkan untuk kostimisasi proses dengan mengombinasikan pengalaman dari banyak perusahaan. Dihasilkan 6 praktik terbaik untuk rekayasa perangkat lunak modern. Yang pertama, pengembangan iteratif dengan risiko sebagai pemicu interaksi primer. Yang kedua, kelola persyaratan. Ketiga, terapkan arsitektur yang berbasis komponen. Keempat, visualisasikan model perangkat lunak. Yang kelima, secara kontinu verifikasi kualitas. Yang keenam, kendalikan perubahan. Lanjut, pengertian Rational Unified Process. RUP, singkatan dari Rational Unified Process, adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak yang dibuat oleh Rational Software, suatu divisi dari IBM sejak 2003. RUP bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkret, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi dengan dimaksudkan untuk disesuaikan oleh organisasi, perkembangan dan tim proyek perangkat lunak yang akan memilih elemen proses suatu dengan kebutuhan mereka. Perkenalkan, nama saya Monce Julius Karet dengan NIM 202155202004. Saya anggota dari kelompok 7, jabatan saya sebagai SW Sistem Analisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran utama RUP. Konsep objek oriented dengan aktivitas yang berfokus dengan pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language atau UML. Metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pembangunan perangkat lunak. Ciri utama metodenya adalah menggunakan UC, case driven, dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, masuk pada tahap-tahap
RUP. Di sini ada 4 tahap, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Nah, inception merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan. Tahap kedua, elaboration merupakan tahap untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis pada tahap inception sebelumnya. Kemudian tahap ketiga, construction, yaitu merupakan tahap untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi. Yang terakhir adalah transition, merupakan tahap untuk menyerahkan sistem aplikasi kepada user atau rollout yang umumnya mencakup pelatihan dan beta testing aplikasi. Pada metode RUP ini juga ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Di sini akan saya paparkan beberapa kelebihan dari metode RUP, yaitu yang pertama bisa menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Terus yang kedua menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Yang ketiga mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Dan yang keempat memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses. Yang kelima, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. Dan yang terakhir, memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan Rational Manager Tool. Nah, di sini juga ada kekurangan dari metode RUP, yaitu metodologi ini hanya bisa digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Selanjutnya pada metode RUP ini bisa kita lihat grafiknya pada slide sebelah kanan ini. Nah, di sini ada beberapa tahap-tahap tadi ya, seperti inception, elaboration, construction, juga transition. Di mana ada workflows, yaitu bisnis modeling yang berkecimpung di inception, requirements di elaboration, analisis dan desain berada di elaboration, implementation berada di construction, test berada juga di elaboration and construction, dan selanjutnya deployment berada di construction dan transition. Nah, sebenarnya ada tambahan lagi di bawahnya ini, yaitu project management dan environment ini berada di semua tahap, di inception, di elaboration, construction, juga transition. Sekian hasil presentasi video dari kelompok kami. Semoga dengan dibuatnya video pembahasan metode RUP pada kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.